Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ehsan, Eskom MM, selaku dosen pembimbing saya, dan yang terhormat dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya Kirana Purwaningrum, NIM 1118156 dari program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa, ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja Terhadap Turnover Retention yang dimediasi oleh Burnout, Studi Kasus pada PT Maxis International Indonesia. Adapun bahasan pokok kali ini ada 5. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Yang kedua ada landasan teori. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang keempat ada hasil dan pembahasan. Yang kelima ada kesimpulan dan saran. Baiklah, saya mulai. Yang pertama yaitu bab 1, pendahuluan. Peneliti dalam menyusun skripsi ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu saat ini terkait permasalahan turnover retention karyawan. Turnover ialah salah satu permasalahan wajib diperhatikan oleh seluruh perusahaan. Karena tingginya tingkat turnover retention mempengaruhi kondisi perusahaan. Meningkatnya turnover akan mempengaruhi produktivitas perusahaan serta membuat kerugian perusahaan. Adapun kerugian perusahaan di sini yang dimaksud yaitu jika perusahaan itu turnover retention-nya itu tinggi, maka perusahaan tersebut akan sering melakukan rekrutmen dan training dan lain sebagainya. Tingkat turnover karyawan yang tinggi diperkuat oleh hasil survei Hay Group. Di sini saya menampilkan grafik yang bersumber dari Hay Group Zebra Analysis tahun 2014 mengenai tingkat turnover retention di dunia atau secara global. Berdasarkan pada grafik ini, peneliti mampu menjelaskan yaitu pada tahun 2010 hingga 2018 tingkat turnover retention mengalami kenaikan yang signifikan di setiap tahunnya ya. Namun pada grafik tersebut, kenaikan yang paling tinggi terjadi di tahun 2014, yaitu mengalami kenaikan sebesar 75 juta per tahunnya. Hal ini disebabkan karena pegawai di seluruh dunia mencari beberapa pekerjaan yang baru. Tingkat turnover karyawan di sini dikarenakan beban kerja yang berlebih. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat turnover retention yang tinggi pula. Dalam hal ini, telah dibuktikan dengan data hasil survei yang diperoleh dari Hay Group Survey Cyber Analysis tersebut. Tingginya tingkat turnover retention juga terjadi di lingkup internal perusahaan dan dialami juga oleh PT Maxis International Indonesia. Berikut data rekapitulasi tingkat turnover retention karyawan di PT Maxis International Indonesia. Di sini ada grafik yang peneliti tampilkan, yaitu tingkat turnover retention pada PT Maxis International Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Namun, di sini terlihat sekali di bulan Juli, Agustus, September ini mengalami kenaikan paling tinggi, yaitu mencapai 35% karyawan keluar dari perusahaan dari total karyawan, yaitu kurang lebih 1.293 karyawan. Berdasarkan data tersebut, bahwa peningkatan turnover retention ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu beratnya beban kerja yang ditanggung oleh karyawan tentunya menjadi permasalahan. Dan ini berdampak buruk pada produktivitas perusahaan. Selain faktor beban kerja, burnout juga terjadi pada karyawan PT Maxis International Indonesia. Hal ini menjadi penyebab yaitu kelemahan fisik ya, karena tekanan pekerjaan yang tinggi, lalu banyaknya lembur maupun bekerja secara split jika target sedang naik, dan manpower bisa mengerjakan 1-2 pekerjaan. Karena kurangnya manpower yaitu permasalahannya. Faktor-faktor yang peneliti sebutkan tadi merupakan
Berdasarkan laporan analisa turnover retention HRD PT Maxis International Indonesia. Lalu kasus yang paling sering terjadi adalah faktor-faktor tersebut. Hal tersebut juga mempengaruhi turnover retention karyawan. Karyawan juga memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan karena faktor-faktor tersebut. Kaitannya dengan problem riset di sini adalah mengenai tingginya turnover retention karyawan yang dialami perusahaan. Tingkat turnover retention yang tinggi juga dipengaruhi oleh beban kerja. Selain itu, di perusahaan, karyawan dan beban kerja mempunyai hubungan yang sangat erat dan berpengaruh terhadap perusahaan. Jika seorang karyawan memiliki beban kerja yang tinggi, maka hal ini berdampak langsung terhadap penurunan semangat kerja karyawan tersebut dan menurunnya produktivitas perusahaan. Selanjutnya, di sini peneliti akan memaparkan mengenai research gap, di mana dalam jurnal Xiaoming et al. Tahun 2014, Abashi 2015, Qureshi et al. 2014, Han and Du 2014, Al-Tahto 2018, di mana dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa adanya pengaruh signifikan beban kerja terhadap turnover retention. Namun dalam jurnal Pradana tahun 2013, Wahasari 2016, Gayatri, dan Mutakiatum 2020, ini memaparkan adanya hasil yang tidak signifikan beban kerja terhadap turnover retention. Dengan adanya hasil inkonsistensi pada penelitian sebelumnya, maka peneliti di sini menambah variabel mediasi. Adapun penambahan variabel mediasi di sini menggunakan burnout, di mana penggunaan burnout ini berdasarkan pada penelitian sebelumnya, yaitu dalam jurnal Kaula and Sondi 2011. Yaitu dalam jurnal tersebut menunjukkan hasil bahwa adanya pengaruh positif signifikan burnout memediasi beban kerja terhadap turnover retention. Selanjutnya, pemilihan objek penelitian. Bahwasannya di sini peneliti memilih objek penelitian PT Maxis International Indonesia dikarenakan PT Maxis merupakan salah satu perusahaan tire manufacturer. Selain itu, PT Maxis juga menduduki peringkat 9 dalam urutan perusahaan ban terbesar di dunia. Yang mana di PT Maxis ini juga belum ada kaitannya yang meneliti kaitannya dengan turnover retention karyawan. Atas dasar isu, fenomena, problem riset, dan research gap pada penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai beban kerja, turnover retention, dan burnout dengan mengambil judul pengaruh beban kerja terhadap turnover retention yang dimediasi oleh burnout. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Dalam kajian teori di sini, peneliti menggunakan variabel turnover, retention, beban kerja, dan burnout. Di mana variabel turnover retention di sini yaitu memiliki pengertian bahwa turnover retention yaitu niat karyawan untuk meninggalkan organisasi secara sadar dan disengaja. Adapun indikator dari turnover retention ada 3, yaitu niat untuk pergi, niat untuk mencari, dan kemungkinan untuk meninggalkan. Diambil dari jurnal Lee tahun 2000. Selanjutnya yaitu variabel beban kerja. Di sini pengertian variabel beban kerja merupakan suatu kondisi di mana seorang karyawan melakukan pekerjaan yang terlalu sulit atau terlalu banyak pekerjaan dibandingkan dengan waktu yang tersedia. Di sini ada 3 indikator dari beban kerja, yaitu yang pertama beban waktu, yang kedua kekuatan bekerja, yang ketiga ada stres mental. Diambil dari jurnal Xiaoming et al. Tahun 2014. Selanjutnya yaitu yang terakhir variabel burnout. Burnout di sini memiliki pengertian gejala kelelahan emosional yang dialami individu karena tingginya tuntutan pekerjaan. Di sini ada 3 indikator pada variabel burnout. Yang pertama yaitu kelelahan emosional, yang kedua ada kurangnya pencapaian pribadi, yang ketiga ada depersonalisasi, diambil dari jurnal Morais et al. Tahun 2006. Selanjutnya yaitu
Di sini mengenai hipotesis. Di mana di sini variabelnya ada beban kerja, turnover retention, dan burnout. Di mana dari desain penelitian ini bisa diambil 4 hipotesis. Yang pertama yaitu diduga beban kerja berpengaruh positif terhadap turnover retention. Yang kedua, hipotesisnya itu diduga beban kerja berpengaruh positif terhadap burnout. Hipotesis yang ketiga yaitu diduga burnout berpengaruh positif terhadap turnover retention. Lalu hipotesis yang keempat diduga beban kerja berpengaruh positif terhadap turnover retention yang dimediasi oleh burnout. Selanjutnya, yaitu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Di sini peneliti jenis penelitian yaitu kuantitatif, lokasi penelitiannya yaitu PT Maxis International Indonesia, populasinya itu 100 orang, sampelnya 80 orang, menggunakan rumus Lawin dengan margin 5%. Sumber datanya ada data primer dan data sekunder. Data primernya yaitu hasil kuesioner yang disebarkan kepada 80 karyawan PT Maxis. Yang data sekundernya yaitu jurnal dan laporan. Teknik pengumpulan datanya yaitu menyebarkan kuesioner melalui Google Form yang terkoneksi dengan alamat email. Lalu teknik pengambilan sampelnya ada 2, metode sampling dan teknik simple random sampling. Metode samplingnya yaitu probability sampling, lalu tekniknya itu simple random sampling. Alat analisis datanya yaitu SAMPLS, software-nya yaitu Smart PLS versi 3.0. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini saya menampilkan ada tabel yaitu tabel outer loading. Di sini outer loading yang telah diolah dengan software Smart PLS versi 3.0 hasil dari eliminasi. Di mana di sini outer loading setiap indikator yaitu melebihi 0,05. Jika outer loading melebihi nilai 0,05 maka bisa dikatakan valid. Selanjutnya yaitu di sini ada nilai kolerasi AVE, di mana di sini nilainya melebihi 0,05 juga, bisa dikatakan data ini valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Di sini saya menampilkan nilai Cronbach alpha-nya. Batas nilai Cronbach alpha-nya itu bisa dikatakan valid jika dia melebihi dari 0,70. Di sini data yang saya olah semuanya melebihi dari 0,70. Hal ini bisa dikatakan bahwa datanya valid. Selanjutnya, saya menampilkan nilai R-square. Menurut Chin tahun 1998, jika nilai R-square sebesar 0,67, maka dikatakan kuat, jika 0,33 moderat, dan 0,19 bisa dikatakan lemah. Di sini nilai R-square dari variabel turnover, retention, dan burnout yaitu 0,112 dan 0,182. Jika dijadikan persen yaitu 1,12 dan 1,82%. Maka bisa dikatakan bahwa tingkat nilai R-square dalam penelitian saya ini bisa dikatakan kuat karena melebihi dari 0,67. Selanjutnya di sini saya menampilkan tabel dari patch coefficient-nya. Di sini ada pernyataan jika nilai T statistik melebihi dari 1,96 maka HO ditolak, HA diterima. Jika nilai T statistik kurang dari 1,96 maka HO diterima, HA ditolak. Di sini
difokuskan pada nilai tes statistik aja, yaitu pada nilai statistik setiap hubungan dari tiap variabel ini. Yang pertama, beban kerja terhadap burnout, yaitu nilai T statistiknya yaitu 3,310. Yaitu maka HO ditolak, HA diterima. Dan bisa dikatakan bahwa beban kerja berpengaruh positif signifikan terhadap burnout. Selanjutnya yaitu variabel beban kerja terhadap turnover retention. Di sini nilai statistiknya yaitu 2,531, di mana nilai tersebut lebih dari 1,96, maka HO ditolak, HA diterima. Maka bisa dikatakan variabel beban kerja berpengaruh positif signifikan terhadap turnover retention. Selanjutnya yaitu variabel burnout terhadap turnover retention. Di sini nilai T statistiknya yaitu 2,649. Maka nilai tersebut yaitu lebih dari 1,96, maka HO ditolak, HA diterima. Bisa dikatakan burnout berpengaruh positif signifikan terhadap turnover retention. Selanjutnya saya menampilkan tabel specific indirect effect, yaitu di sini variabel beban kerja, pengaruh variabel beban kerja terhadap turnover retention yang dimediasi oleh burnout. Di sini bisa dilihat nilai T statistiknya, yaitu jika nilai tes statistik lebih dari 1,96, maka HO ditolak, HA diterima. Dan jika nilai tes statistik kurang dari 1,96, maka HO diterima, HA ditolak. Di sini nilai tes statistiknya yaitu 2,135, di mana nilai tersebut melebihi dari nilai statistik 1,96, maka bisa dikatakan bahwa burnout mampu memediasi beban kerja terhadap turnover retention, yaitu berpengaruh positif signifikan. Selanjutnya yaitu bab 5, kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulan pertama yaitu beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover retention pada PT Maxis International Indonesia. Yang kedua adalah beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap burnout pada PT Maxis International Indonesia. Yang ketiga, burnout berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover retention pada PT Maxis International Indonesia. Yang keempat, beban kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover retention melalui burnout sebagai variabel mediasi pada PT Maxis International Indonesia. Adapun saran yang diharapkan dari peneliti, yaitu diharapkan perusahaan mampu menyusun pekerjaan karyawan secara adil dan sesuai kemampuan, sehingga diharapkan dengan cara tersebut mampu menurunkan tingkat turnover retention perusahaan. Selain itu, menambah lampu penerangan pada shift 2 dan shift 3 agar tingkat kenyamanan karyawan itu bertambah. Selanjutnya, diharapkan perusahaan mampu memberikan fasilitas tambahan seperti memberikan bimbingan konseling secara rutin dengan melibatkan Departemen HRGA, dan diharapkan juga mampu mengurangi burnout dan beban kerja karyawan dengan cara tersebut. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu mampu menggunakan sampel yang lebih banyak dengan karakteristik responden yang bervariasi dan menambah variabel lain. Demikian presentasi dari skripsi saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.